Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 523 Baut Kesengsaraan Terakhir. Jiang Chen adalah seorang alkemis yang cekatan, dan dia bertindak dengan sangat cepat. Tepat pada saat air suci 9 matahari diambil sendiri, dia telah mengeluarkan banyak ramuan yang digunakan untuk meramu pil naga petir 9 matahari, lalu menutupi semuanya dengan api naga sejati dan api petir sejati, lalu dia mulai melelehkan bahan-bahan tersebut. Semakin tinggi level pil, semakin sulit untuk mencairkan bahan-bahannya, dan seseorang harus melalui proses berpikir yang membosankan untuk meramunya. Bahkan seorang alkemis tingkat lanjut akan merasa pusing saat bahan-bahan ini berhenti mencair. Ini karena jika ada satu kesalahan, itu akan sangat memengaruhi kualitas produk akhir. Faktanya, bagi seorang alkemis sejati, pil apapun yang efektivitasnya di bawah 100% hanyalah sampah. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Jiang Chen. Skill Great Soul Derivation adalah skill yang menakutkan, dan skill itu memberinya energi untuk langsung melebur ratusan herbal sekaligus dan mengekstrak esensi paling murni dari setiap herbal. Tanpa skill seperti itu, tidak mungkin dia bisa meramu 9 Solar Lightning Dragon Pil di bawah Heavenly Tribulation. Bahkan bagi Jiang Chen, hanya ada satu kesempatan untuk meramu pil 9 naga petir matahari. Jadi, ia perlu mengambil kesempatan ini untuk meramu sebanyak mungkin. Begitu kesengsaraan surgawi berakhir, ia akan kehilangan kesempatan untuk meramu pil ini. Apa yang sedang dilakukan saudara Jiang? Di dalam pedang suci surgawi, pikiran Tan Lang dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Jiang Chen. Penjara neraka beku hampir runtuh seluruhnya, dan menurut akal sehat, Jiang Chen seharusnya meninggalkan tempat ini secepatnya. Namun, bukan saja Jiang Chen tidak melakukan itu, dia tampak seperti akan meramu sesuatu di bawah kesengsaraan surgawi yang menakutkan. Mengapa dia begitu menentang surga? Ekspresi berwibawa muncul di wajah Jiang Chen. Bahkan baginya, ini akan sangat sulit. Dia tidak hanya perlu meramu pil sambil menahan tekanan surgawi yang kuat, dia juga harus mempertahankan diri dari energi dahsyat yang datang dari langit. Suara letupan terdengar dari tanaman herbal yang terbakar di dalam api, karena semua jenis kotoran telah dikeluarkan darinya. Kombinasi kedua api itu hampir mencapai puncak absolut dari apa yang dapat dicapai oleh api apapun di bawah langit. Di bawah kendali Jiang Chen, tidak peduli objek apa yang ingin dimurnikannya, ia dapat menggunakan api ini untuk membakarnya. Seperti seekor naga emas, air suci 9 matahari berenang bebas di dalam kobaran api. Ledakan. Kilatan petir kelima akhirnya menghantam. Kilatan petir merah yang berdiameter seperti ember air itu berubah menjadi naga langit dan memancarkan aura yang menakutkan. Kilatan itu turun ke arah kepala Jiang Chen, membanjiri seluruh tempat di mana Jiang Chen berdiri. Setelah petir kesengsaraan ini turun, seluruh istana Asura mulai bergetar. Ekspresi Li Tianyang dan beberapa orang lainnya berubah drastis. Mereka dapat dengan mudah membayangkan bahwa penjara neraka beku telah hancur total. Titik-titik yang menghubungkan istana Asura dan penjara neraka beku telah runtuh, memperlihatkan beberapa lubang besar di dimensi spasial. Sialan, penjara neraka beku hancur total. Bahkan orang terhormat seperti Tetua Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat, belum lagi betapa tidak sedap dipandangnya ekspresi wajah Li Tianyang. Hanya mereka berdua yang tahu tentang rahasia penjara neraka beku. Itu bukan sekadar penjara biasa, ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, tidak seorang pun kecuali mereka yang mengetahui rahasia ini. Sialan, kalau benda itu hancur, aku bersumpah akan memotong bocah itu menjadi 1000 keping. Mata Li Tianyang bersinar dengan sinar yang menyeramkan. Yang bisa dipikirkannya hanyalah penjara neraka beku, tetapi sayangnya, karena kesengsaraan surgawi semakin kuat, dia tidak punya nyali untuk masuk bahkan dengan basis kultivasi kaisar tempurnya. Jadi, dia terpaksa menunggu di luar. Kepala istana, bajingan itu tidak akan pernah bisa melewati kesengsaraan surgawi yang begitu dahsyat. Aku rasa dia akan segera melarikan diri, kata sang tetua agung. Jangan khawatir, kami telah mengunci auranya. Begitu dia keluar dari penjara neraka beku, dia akan tetap berada di suatu tempat di Provinsi Liang. Kemanapun dia pergi, kematiannya tidak akan bisa dihindari. Li Tianyang berkata, sebagai kepala istana Asura, seorang kaisar tempur yang perkasa, sudah lama sekali tidak ada orang yang membuatnya semarah ini. Di dalam penjara neraka beku, Jiang Chen berdiri di tengah badai. Ruang telah hancur, menyebabkannya menderita kesengsaraan surgawi dan tekanan spasial. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah menguasai pergeseran spasial, ia kemungkinan besar sudah mati sekarang. Meski begitu, Jiang Chen masih terluka parah. Tubuhnya penuh luka dan bekas luka, matanya berdarah, dan tubuhnya bergoyang di udara, membuatnya tampak seperti akan pingsan kapan saja. Ini adalah pertama kalinya dia terluka parah sejak dia mulai mengolah keterampilan transformasi naga. Saudara Jiang. Di dalam pedang suci surgawi, Tan Lang berteriak kaget, tetapi Jiang Chen tidak menanggapi panggilannya. Sial, ini buruk, aku telah meremehkan kekuatan kesengsaraan surgawi ini. Jiang Chen mengumpat dalam hati.
Sebelumnya dia sudah menduga seberapa kuat kesengsaraan surgawi itu, dan dia seharusnya berada di tahap ini setelah menghadapi sambaran kesengsaraan ke-6. Meskipun lukanya cukup serius, keterampilan transformasi naga memberinya perlindungan yang sangat baik, dan juga kemampuan pemulihan yang luar biasa, jadi dia tidak takut dengan situasi ini. Namun, dia mengabaikan kemungkinan menarik kesengsaraan yang lebih kuat setelah menerobos ke tingkat berikutnya. Setelah dia menerobos ke alam Raja Tempur kelas 2, kesengsaraan surgawi juga menjadi lebih kuat. Meskipun kemampuan Jiang Chen untuk bertahan melawannya menjadi lebih kuat sebagai hasil dari terobosannya, tetapi saat ruang hancur, dia terluka parah. Jika ini terus berlanjut, Jiang Chen akan berada dalam kondisi yang sangat buruk begitu petir kesengsaraan terakhir menghantam. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh di tempat ini. Tanpa ragu, Jiang Chen mengedarkan jurus transformasi naga dengan kecepatan maksimal. Setelah bertransformasi 2 kali, jurus transformasi naga kini sangat cocok untuk Jiang Chen. Setelah mengedarkan jurus transformasi naga, luka-luka Jiang Chen terus pulih, membuatnya merasa jauh lebih baik. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam dan membalik telapak tangannya, memeriksa situasi mengenai 9 pil naga petir matahari. Senyum mengembang di bibirnya. Saat menghadapi petir kesengsaraan kelima tadi, dia telah mengekstraksi energi petir dalam jumlah yang cukup. Jika tidak ada yang salah, porsi ini lebih dari cukup untuk menghasilkan 7 pil 9 naga petir matahari. Itu adalah pil yang sangat menantang surga, dan setiap pil dapat digunakan untuk membeli seluruh kota, dan Jiang Chen baru saja membuat 7 pil. Jika ini diketahui oleh orang lain, seluruh benua ilahi akan berada dalam kekacauan yang luar biasa. Untuk menyelesaikan ramuan 9 pil naga petir matahari, aku butuh bantuan baut kesengsaraan terakhir. Namun, karena penjara neraka beku hancur total saat ini, aku benar-benar harus melarikan diri dari tempat ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa pergi nanti. Jiang Chen mengabaikan luka-luka di tubuhnya. Ia harus menghadapi satu sambaran petir terakhir, dan itu juga merupakan kesempatan terakhir baginya untuk melarikan diri. Jika ia menunggu hingga kesengsaraan surgawi berakhir, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Ini karena ia akan terluka parah pada saat itu, dan pasti akan ditangkap oleh Istana Asura. Kesengsaraan surgawi akan segera berakhir. Terus kunci aura bocah itu, jangan biarkan dia kabur. Li Tianyang berteriak keras. Di dalam penjara neraka beku, baut kesengsaraan terakhir saat ini sedang terbentuk. Baut kesengsaraan ini 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Ini juga berarti bahwa baut kesengsaraan terakhir ini 2 kali lebih kuat dari baut kesengsaraan sebelumnya. Menghadapi kekuatan yang luar biasa seperti itu, bahkan Jiang Chen memasang ekspresi bermartabat. Keterampilan transformasi naga memang memberinya kemampuan pemulihan yang luar biasa, tetapi itu tidak cukup untuk mengimbangi kekuatan dahsyat baut kesengsaraan terakhir ini. Dalam kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menahan baut kesengsaraan terakhir ini tanpa terluka parah.